Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ismah dengan nomor induk mahasiswa D1A210207 dari kelas 4B reguler pagi Prodi Farmasi Universitas Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan mengenai Internet of Things Home Automation. Apa itu Internet of Things? IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah mesin-to-mesin atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Untuk membuat suatu ekosistem IoT, kita tidak hanya memerlukan perangkat-perangkat yang pintar, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya. Berikut adalah berbagai unsur pembentuk Internet of Things. Yang pertama ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berperilaku layaknya manusia. AI ini bertugas untuk mengumpulkan data, perancangan, dan pengembangan algoritma, serta pemasangan jaringan. Berikutnya ada sensor. Sensor merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Yang terakhir ada konektivitas. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Dalam penerapannya sendiri, Internet of Things ini membawa banyak sekali manfaat. Selain manfaat utamanya untuk mempermudah pekerjaan manusia, IoT juga bermanfaat dalam berbagai bidang. Di antaranya pertanian, transportasi, lingkungan, kesehatan, dan otomatisasi rumah. Saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam mengenai IoT otomatisasi rumah. Perangkat IoT tidak hanya bisa digunakan dalam sektor-sektor usaha saja, tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Kita dapat membuat rumah menjadi serba otomatis, mulai dari menghidupkan lampu, menghidupkan perangkat elektronik, sampai membuka pintu rumah. Perangkat-perangkat itu disebut sebagai smart home, peripheral, atau perangkat rumah pintar. Bukan kemudahan yang didapatkan, tapi juga dapat menghemat energi. Itu karena kita dapat mengendalikan perangkat-perangkat pintar di rumah dari jarak jauh, sehingga otomatis tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Otomatisasi rumah atau home automation adalah tahap selanjutnya dari rumah pintar yang bisa membuat penghuninya lebih nyaman lagi. Pada otomatisasi rumah, berbagai perangkat rumah tangga tidak hanya terhubung dengan internet, tetapi juga terhubung satu sama lain dan dapat diprogram agar berjalan otomatis tanpa banyak campur tangan manusia. Smart Home Hub berperan penting dalam menghubungkan dan memprogram berbagai perangkat tersebut. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana IoT dapat diterapkan dalam otomatisasi rumah. Yang pertama ada sensor microcontroller. Sensor ini dapat mengukur berbagai kondisi di dalam rumah seperti suhu, kelembaban, dan cahaya. Ini dapat dilakukan dengan cara memprogram termostat sehingga dapat mendeteksi suhu dan kelembaban. Selanjutnya, sistem dapat dihubungkan dengan Wi-Fi ke cloud dan diakses serta dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi seluler. Yang kedua ada aktuator microcontroller. Perangkat ini dapat mengontrol berbagai peralatan di rumah seperti lampu, kipas angin, dan AC. Misal lampu pintar, dengan teknologi ini tidak harus menyalakan lampu secara manual. Dengan IoT, lampu bisa dikontrol dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Selain memudahkan dalam menghidupkan lampu, bisa juga untuk mengatur tingkat kecerahan bahkan warnanya. Yang ketiga ada pengenalan suara. Perangkat IoT dapat diprogram untuk mengenali perintah suara untuk mengontrol berbagai peralatan di rumah. Misal dengan menggunakan Google Assistant, ketika kita menghubungkan Google Assistant dengan TV pintar, speaker pintar, dan peralatan elektronik lainnya, maka kita bisa mengontrol secara otomatis. Yang keempat ada sistem keamanan. Perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol sistem keamanan seperti kamera, alarm, dan kunci pintu.
Misal kunci pintu. Dengan smart lock door bisa menggunakan sensor untuk mengamankan pintu dan jendela. Sensor tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi untuk memudahkan penggunanya. Jika ada orang yang membuka pintu atau jendela secara mencurigakan, akan ada pemberitahuan yang masuk melalui aplikasi atau ada alarm yang berbunyi. Yang kelima, manajemen energi. Perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol penggunaan energi di rumah. Misalnya ketika kita keluar rumah dan lupa mematikan lampu dan peralatan lainnya, kita bisa mematikannya menggunakan aplikasi yang terhubung sehingga dapat menghemat energi. Banyak kegunaan dan kelebihan IoT otomatisasi rumah. Di antaranya rumah lebih aman dan nyaman karena terdapat berbagai sistem untuk memantau apa yang sedang terjadi. Selain itu, karena dikendalikan dari jarak jauh, juga bisa menghemat pengeluaran listrik. Di samping banyaknya kegunaan IoT otomatisasi rumah ini, ada juga kekurangannya, yaitu sistem ini tergantung pada konektivitas data dan internet, sehingga apabila ada masalah bisa terganggu atau tidak berfungsi sama sekali. Selain itu, terdapat masalah keamanan dan privasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai IoT otomatisasi rumah. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.